Kalian pernah dengar tentang hantu tisu merah atau tisu biru nggak? Kalau dalam cerita Jepang ini disebut juga Aku Manto. Cerita ini mungkin sangat populer buat bapak-bapak kelahiran 90-an ya, karena dulu itu ada sebuah anime yang cukup populer namanya Ghost at School. Jadi dulu tuh ada sebuah acara pramuka yang mewajibkan Fufiroke untuk nginap di sekolah. Kebetulan gedung sekolahnya dulu itu adalah bangunan tua, bekas peninggalan dari penjajahan Belanda. Yang mana pintu dan jendelanya itu semua terbuat dari kayu-kayu jati tua kuno gitu. Kesan angker pun tuh terasa sangat kuat, terutama di malam hari. Apalagi waktu itu acara menginap hanya diikuti oleh beberapa siswa-siswi dan 3 guru penjaga. Pada zaman dulu itu penerangannya cuma sedikit ya, belum seterang semegah sekarang. Siswa-siswi hanya berbekal senter bohlam kuning tambahan yang isinya itu 2 buah batu baterai. Kalian bisa ngebayangin kan seredup apa senter zaman dulu itu, masih pakai bulb, belum pakai senter LED dan baterai yang bisa di-charge. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Kita semua berkumpul di lapangan sekolah untuk menyalakan sebuah api unggun. Dari tengah lapangan yang gelap itu, kita bisa melihat seluruh ruang kelas dari lantai 1 maupun lantai 2. Tiba-tiba ada temen yang wajahnya itu sangat pucat dan memegang tangan Bung Fufiroke dari belakang. Sebut aja namanya Vivi. Kepala Vivi ini terus saja menunduk dan tangannya itu terasa benar-benar sangat dingin ya. Saat Bung Fufiroke tanya ada apa, si Vivi hanya diam menunduk dan menunjukkan ke arah lantai 2. Otomatis Bung Fufiroke langsung menyalakan senter dan langsung mengarahkannya tepat ke arah bagian yang ditunjukkan oleh Vivi. Ternyata cuma seekor kucing hitam. Tapi seketika itu tiba-tiba si Vivi pingsan dan harus terpaksa dipulangkan ke rumah. Acara api unggun pun selesai, waktunya para siswa-siswi untuk tidur. Kita semua tuh dulu menginap di ruang kelas lantai 1 ya, di lantai 1 bagian bawah itu. Lagi enak-enaknya tidur, tiba-tiba tepat tengah malam pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, perut dan usus Bung Fufiroke ini tuh tidak bisa diajak kerjasama alias mules. Bangsat, teriak. Tahan, tunggu pagi, tahan, tetep gak bisa itu. Si tai ini tuh udah di ujung aja sambil menari menggeliat-geliat gitu loh, mau keluar. Meski udah ditahan dengan otot pantat Bung Fufiroke saat dulu masih prima ya, tetap aja nggak bisa. Mau nggak mau harus dong kita ke WC tengah malam gitu. Entah kenapa ya, dulu itu secara nggak sadar, sambil menahan mules, Bung Fufiroke jalan menyelusuri lorong gelap panjang hingga sampai di depan toilet ujung lantai 2. Berhubung udah bener-bener gak tahan, langsunglah bombardir WC di nomor 4 atau di ruangan yang keempat gitu ya. Di dalam WC itu suasana bener-bener hening banget. Karena bener-bener jauh dari semua orang ya. Lagi asik-asik crafting kenyamanan duniawi, tiba-tiba dari loker samping itu kedengaran suara keran air yang buka tutup sendiri. Seketika suasana terasa menjadi sangat tegang. Tepat di belakang pintu toilet itu ada sebuah cermin usang yang buram. Menambah epik suasana, di dalam hati Bung Fufiroke tiba-tiba teringat sebuah mantra pemanggilan, Bloody Mary, Bloody Mary. Hingga si tai ini tuh ngambek, gak mau keluar lagi, ya kan? Karena berasa tanggung. Ya udahlah, di sini sekalian lah, selesaikan semuanya sekaligus, ya kan? Keluarkan tainya semua. Bung Fufiroke pun berak lagi sambil ditemani oleh suara tetesan air. Setelah urusan duniawi selesai dan mau cebok, barulah sadar kalau ternyata di situ itu ember penampungan airnya itu tidak ada gayung sama sekali. Mulai panik dong, tiba-tiba suara tetesan air itu kok menjadi makin kencang. Dan dari ruangan samping itu kedengaran suara bapak-bapak yang mau tisu.
yang merah atau biru? Sontak, Bung Viroke kaget. Auto pakai celana dan lari terpirit-pirit ke bawah sambil bergumam. Di Indonesia itu cebok pakai air, gak ada yang pakai tisu. Lu kira orang-orang bule yang cebok pakai tisu, gak disemprot, gak disentor pakai air gitu. Aneh sih dulu tuh. Karena panik, Center pun tertinggal di dalam toilet. Untungnya, di saat menuruni tangga itu, tiba-tiba Bung Viroke ngeliat kucing hitam yang sebelumnya itu tadi. Jadi ada kucing itu yang ikutan juga turun ke tangga. Ya, mau nggak mau Bung Viroke ngikutin aja dong. Yang kelihatan kucing ya kan, nggak kelihatan apa-apa, gelap banget gitu. Udah ngikutin suara kucing aja, meng turun ke bawah gitu. Sesampainya di bawah, semua ruangan kelas itu jadi terlihat kosong melompong. Nggak ada satu orang pun di situ, siswa maupun guru-guru, kakak pembimbing juga nggak ada. Otomatis udah auto panik banget kan di situ. Bung Viroke otomatis langsung ambil tas dan lari keluar ke gedung sekolah. Pikiran tuh udah berasa nggak karuan ya, keringat bercucuran dingin banget gitu. Detak jantung rasa deg. Untungnya ternyata itu semua orang berkumpul di depan gerbang sekolah ya, bersiap buat acara malam keliling-keliling jalan gitu, namanya acara Cinta Bumi kalau nggak salah dulu tuh. Di situ rasa takut Bung Viroke seketika hilang dan langsung lari berbelok arah menuju toilet guru yang ada di bawah tangga. Jadi ini kan mau kesini lari keluar ruangan kelas, terus tiba-tiba ngeliat banyak orang, langsung belok letter L gini. Yes. Itu tuh lari-lari sambil berasa ngelinyit gimana gitu ya, kan dek pantat gitu kan, belum cebok sama sekali. Sial bener sama dulu tuh. Kenapa waktu bangun tidur tuh nggak langsung ke toilet guru yang deket situ ya? Terang, bersih, wangi pula. Kenapa harus ke toilet lantai 2 coba? Ngelindur atau kayak gimana itu? Untungnya dari semua orang yang ada di situ tuh nggak ada satupun yang menyadari kalau Bung Viroke ini dari toilet dan habis berak. Kecuali ada satu bu guru ini yang tiba-tiba wajahnya itu senyum-senyum sendiri ya, nungguin Bung Viroke keluar dari kamar mandi itu sambil dan ketawa gitu. Jalan bener. Untungnya dulu tuh bawa celana ganti ya, celana sempak ganti cadangan dan segala macam gitu. Sejak saat itu, malam itu dan hari itu, Bung Viroke nggak pernah menginjakan kaki lagi di toilet yang sama hingga hari kelulusan. Selalu menyelinap ke toilet guru karena terasa bersih, wangi, dan terang gitu ya. Kalau misalnya ada panggilan alam. Buat teman-teman pendengar sekalian, pernah nggak kalian mengalami hal mistis yang seperti ini? Walau endingnya ya komedi ini lah ya, gara-gara nya ini atau tainya ini ngelinyit di pantat ini. Kalau misalnya ada, silahkan sharing di kolom komentar di bawah ya. Siapa tahu kalian juga pernah ngalami hal-hal yang mistis atau komedi seperti ini gitu.